Mengapa kita harus selalu mengenang Ka'bah itu? Mengapa kita harus selalu digiring sampai seluruh manusia diwajibkan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Semua manusia diwajibkan melaksanakan ibadah haji bagi yang sanggup menjalani. Mengapa diwajibkan? Karena pentingnya mengenang sejarah para anbiya, para nabi, dan keturunan para nabi yang saleh. Seperti Nabi Ismail sebagai turunan Nabi Ibrahim dan Hasan wal Husain sebagai keturunan Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan ini bulan Muharram. Ini bulan mengenal duka keluarga Nabi, mengenal kesedihan Hasan dan Husain. Inilah bulannya. Dari 1 Muharram kemarin sampai tanggal 10 Muharram. Itu adalah bulan duka. Itulah bulan dukanya Nabiullah Ibrahim ketika meletakkan putranya Ismail di lembah Bakkah. Lalu ibunya berlari-lari mengejar fata morgana dari Safa dan Marwah. Di sanalah dukanya Nabi Ibrahim ketika Allah perintahkan untuk menyembelih putranya Ismail. Tapi penyembelihan Ibrahim terhadap putranya Ismail itu digantikan oleh Allah berupa kambing. Atau yang ada mengatakan itu domba. Jadi Ismail begitu mau digorok lehernya, Allah ganti dengan domba. Jadi yang digorok itu domba, Ismail tidak tergorok, dikeser oleh malaikat. Tapi itu pedang itu sudah disandar di lehernya. Sudah baca Bismillah Allahu Akbar, ternyata bukan lehernya Ismail yang putus, lehernya kambing. Nah, olehnya itu kita orang dalam Islam seringkali dianjurkan untuk sering menyembelih kambing untuk dibagi-bagi dagingnya. Dan itu adalah kebiasaan para nabi, syariat para nabi seluruhnya seperti itu. Nah, kemudian penyembelihan Nabiullah Ibrahim terhadap putranya Ismail dilanjutkan dengan duka keluarga Nabi, dan itu penyembelihan yang sebenar-benarnya. Kalau Nabi Ibrahim menyembelih putranya itu diganti dengan kambing, tapi anak cucu Rasulullah disembelih betul, bukan diganti dengan kambing. Putra-putra Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Hasan. Husain itu meninggal disembelih oleh orang-orang kelompok tertentu di padang Karbala. Dan penyembelihan Ismail itu diperingati oleh para pengikut dan keturunan Rasulullah di seluruh dunia. Mulai dari kemarin 1 Muharram, setiap malam sampai tanggal 10 Muharram. Di bulan ini, di minggu ini, bukan di minggu yang lain, di hari-hari ini. Inilah ulang tahun duka keluarga Nabi yang lahir di lembah Bakkah, di lembah Bakkah. Jadi Bakkah itu nama lainnya Bakkah. Syekhul Bakkah itu adalah orang tua di Bakkah. Orang tua di Bakkah itu namanya Abdul Muttalib atau kakeknya Nabi Muhammad. Itu kalau kita baca Maulid Barsanji itu ada kalimat Bakkah. Jadi melaksanakan ibadah haji adalah mengenang dan menapak tilas sejarah duka. Sejarah duka Rasulullah dan sejarah duka Nabiullah Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Makanya di setiap salat kita diharuskan membaca salawat. Habis syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Kenapa harus disambung-sambung Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim? Karena itu dua rangkaian yang tak boleh dipisahkan. Antara Muhammad dan Ibrahim, antara Ali Ibrahim dan Ali Muhammad. Dia ketersambungan yang tak boleh dipisah. Nah, sekarang mayoritas umat di dunia ini mau pisahkan hal itu. Kenapa dipisahkan?
hanya karena perebutan kekuasaan, dan itu telah mengorbankan nyawa umat Islam dalam jumlah jutaan jiwa. Jutaan jiwa taruhannya memisahkan dua hal itu. Korban umat Islam yang tewas gara-gara mau memisahkan dua kalimat tadi, jutaan nyawa melayang terpantai sepanjang sejarah memisahkan dua itu. Sementara Nabiullah Ibrahim dalam doa-doanya, dan kita sering baca itu di setiap sholat, di setiap acara baca doa, acara gunting rambut, sering dibaca, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan kami, karuniakanlah kami dari istri-istri kami. Itu doanya Nabi Ibrahim. Kenapa dari istri-istrinya? Karena istrinya cuma dua. Kalau satu istrinya pasti dia sebut satu, Rabbana Rabbi habli min ladunka min zaujati, satu orang istri. Tapi min azwajina, dari istri-istri. Pastinya banyak istri Nabi Ibrahim, dua. Min azwajina wa zurriyyatina, dan keturunan kami, qurrata a'yun, generasi yang membuat mata berbinar-binar, artinya hati senang. Ya Allah, karuniakan saya, kata Nabi Ibrahim, keturunan yang membuat hati saya senang. Dan dari turunan tadi itu, Nabi Ibrahim dikaruniai Nabiullah Ismail, seorang laki-laki yang kemudian menjadi Nabi. Ismail alaihi wassalatu wassalam. Dari Ismail tadi turun-temurun melahirkan Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah buah dari doa Nabi Ibrahim, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami pemimpin bagi hamba Allah yang bertakwa. Pemimpin hamba Allah yang bertakwa itu adalah Ismail dan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Setiap kali kita membaca salawat harus sallallahu alaihi, ya Allah limpahkan salawat kepadanya itu kepada Nabi Muhammad, wa ali, dan keluarga Muhammad. Sebagaimana kita di setiap kali tahiyat itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Boleh pakai sayyidina, boleh tidak ada masalah. Jangan dipertengkarkan kan itu. Tidak ada masalah itu. Nah, jadi Ali Muhammad dan Ali Ibrahim adalah pelanjut tongkat estafet perjuangan para nabi. Ali Ibrahim dan Ali Muhammad itu satu kesatuan yang tak boleh dipisahkan sampai hari kiamat. Mereka lah pemimpin-pemimpin dunia. Mereka lah imam-imam bagi seluruh manusia dunia dan akhirat. Dan itulah imam nanti yang akan ditanya di alam kubur. Dalam kubur itu ada pertanyaan, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Aina qiblatak, di mana kiblatmu? Ma kitabak, apa kitabmu? Man imamuk, siapa imammu? Jawabannya siapa itu kira-kira? Itulah pentingnya Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ali, ketersambungan keluarganya. Seperti itu. Jadi Ali Muhammad itulah yang melanjutkan tongkat estafet perjuangan baginda Rasulullah dengan penuh derayan air mata dari lembah Bakkah sampai ke seluruh penjuru dunia, termasuk kita orang yang ada di Salati hari. Orang hari ini duduk melaksanakan syariat yang dibawa oleh keluarga-keluarga suci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui putranya yang bernama Husain. Husain punya anak yang bernama Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin punya anak yang bernama Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak yang bernama Ja'far As-Sadiq. Ja'far As-Sadiq punya anak yang bernama Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi punya anak yang bernama
Isa An-Naqib. Isa An-Naqib punya anak yang bernama Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Ahmad bin Isa Al-Muhajir punya 3 putra, dan salah satu keturunan dari putranya itu berkelana ke dunia ini, dan salah satunya mampir ke Indonesia. Di Indonesia inilah beliau bernama Ahmad Jumadil Kubro, nama lainnya Jamaluddin Hussein. Kuburnya ada di Sengkang, Sulawesi Selatan. Turunannya itulah yang kemudian disebut dengan Wali Songo. Wali Songo inilah yang mengatur sultan-sultan Indonesia, dan mereka inilah yang mengislamkan Asia Tenggara. Ahmad Jumadil Kubro ini yang punya anak mengislamkan Asia Tenggara, termasuk Kesultanan Buton. Dari kesultanan itulah lahirlah umat Islam, lahirlah ajaran-ajaran Islam yang versi tasawuf, Islam versi tarekat, Islam yang tahlilan, Islam yang berkumpul, berdoa, Islam yang takziah, Islam yang ziarah kubur, Islam yang siram kubur, Islam yang Isra Mi'raj, Islam yang baca maulid bersanji. Islam versi itu yang dikembangkan oleh Wali Songo di Indonesia, termasuk seluruh pemerintahan kesultanan saat itu. Konon kabarnya menurut para ahli sejarah, bisa dinonton di salah satu channel YouTube yang dijelaskan oleh Ki Senung Janutama. Dan diketik di YouTube itu sejarah versi Ki Senung Janutama, beliau membaca melalui versi sejarah Jawa. Seperti itu. Bisa dibaca melalui penjelasan seorang ulama besar NU yang bernama Agus Sunyoto. Bisa juga dibaca sejarahnya melalui channel YouTube NU Channel. Banyak referensi sejarah tentang itu. Walhasil, sebagian ahli sejarah mengatakan bahwa penyebaran Islam di Asia Tenggara adalah hasil karya Wali Songo, dan itu adalah anak cucu Ahmad Jumadil Kubro yang nama lainnya adalah Jamaluddin Hussein. Kita hari ini mengenal Islam, mengenal sholat, mengenal puasa, mengenal zakat, mengenal haji atas jasa-jasa mereka. Dan itu adalah bagian dari garis keturunan Ali Muhammad dan Ali Ibrahim. Dan olehnya itu kita harus sering-sering mengenang mereka di setiap sholat. Mengenang Ali Muhammad dan Ali Ibrahim. Bapak Ibu sekalian, kalau saya cerita terus ini sampai sore tidak selesai. Jadi intinya ini yang sekedar diskusi, sekedar sharing pendapat. Bukan saya sebagai benar mutlak, ini sebagai salah satu pendapat. Ya, pendapat itu banyak. Oke, mungkin sekian dulu kajian kita. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa. Begitu padat beliau punya inspirasi pada sore hari ini, mengupas sejumlah cerita haji dan kemudian